buka hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Mana semuanya? Apa jadinya? Falamma istamkanu minhum atlaqu autara kisiyihim barabatuhu. Falamma istamkanu minhum atlaqu autara kisiyihim barabatuhum. Falamma maka manakala istamkanu bertetap mereka dari sahabat Nabi nang tertangkap tadi, atlaqu autara, mereka melepaskan tali-tali kisihim, tali pakaian mereka, warabatahum, dan mengikatnya. Nah, sudah tetap nih nang sahabat Nabi ini nang tertangkap nih bubuhan nang napa semalam lo bubuhan nang kelompok makhluk kaum nang anu dah kalau semalam kaum udah kaum semalam mar buhan Banul Hiyan buhan Banul Hiyan ini cakanya dianggaplah buhan pedalaman ini anggap sampai di satu tempat nang mereka itu tetap mereka lapas dipaculi baju dijarat pula. Dijarat lawan baju ini kalau baju ini apalagi gamis panjang kalau dijarat. Waqala rajulus salisu, berkatalah laki-laki yang ketiga. Qala rajulus salisu, maka berkatalah laki-laki yang ketiga dari mereka, haza awalul gadar. Haza awalul gadri, wallah la ashabukum, inna li biha ulai uswatan, yuridul qatla fajarruhu wa alajuhu fa abba ayashabahu. Nah, lalu laki-laki ketiga sahabat Nabi kalau haza awalul gadar. Nah, inilah awal-awal perlawanan kita. Wallah la ashabakum, demi Allah aku tidak menemani kalian, karena innali bihaula'i uswatan yuridul qatla, karena mereka nang sudah kawanku nang sudah kalian bunuh itu sebagai contoh, sebagai ikutan. Yuridul qatla fajarruhu wa alajuhu fa ayas habahu. Pakatalu negara mau ya kalau dibunuh mereka pula. Yang ketiga nih yang dibunuh mereka pula. Wa untulika bi Khubayb bin wa Zaid ibni Dassi. Lalu dibawa sahabat Nabi yang bernama Khubayb Zaid bin Misnah hatta ba'uhuma bi Makkah, sehingga mereka menjual Khubayb dan Zaid bin Misnah ini di kota Makkah ba'da waq'ati Badrin, setelah terjadinya perang Badar. Tangkap lawas saya dah. Sampai waktunya bahwa mereka ke Makkah dijual jadi budak, dijual manusianya. Sahabat Nabi Khubayb lawan Zaid dijual di Makkah. Kejadiannya ini setelah perang Badar. Perang Badar dengan di Madinah. Nah, Pabta'a Banul Haris ibni Amir bin Naufal nang menukari adalah Banul Haris bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf Khubayban, menukari Khubayb. Di Khubayb ditukari oleh Banul Haris. Wa kana Khubaybun wa qatalal Harisa yauma Badrin. Khubayb ini juga nang membunuh Haris pada perang Badar.
Padahal Banul Haris ini menukari. Tapi kan orang kafir di saat perang Badar di Mekah lah, bukan di Madinah. Perang Badar di Mekah. Di saat perang Badar, karena Haris ini di posisinya di kelompok melawan orang Islam, ada Hubaib yang membunuh Haris. Pala bisa Hubaibun indahum asiran, maka bertahanlah Hubaib di sisi Banul Haris menjadi tawanan. Apa dari tawan mereka? Hatta ajma'u ala qatlihi, sehingga mereka sepakat Hubaib ini dibunuh. Bunuh Haris, petuanan dibunuh. Pasta'ara min ba'di banatil Haris Musa yastahiddu biha, maka meminjam. Pasta'ara, maka meminjamlah Hubaib dari sebagian perempuan Haris. Meminjam apa? Meminjam Musa. Musa di sini jangan diartikan Nabi Musa. Musa di sini lading, maknanya pisau. Lalu si Hubaib ini minjam pisau, minjam lading, yastahiddu biha. Sumpah biasa diunjuk yastahiddu itu kan melandapi dengan pisau itu, dilandapi oleh Hubaib. Yaitu ini anggaplah parang lah. Pisau belati lah. Nah, daharat ya. Pisau belati. Parah biasa. Biasanya nih nangcap garpu, ya nangcap garpu nih. Harap ini rambutnya nangcap garpu nih. Diasah. Fa'aratuhu pada jabunaya labani bunayun lahawahiyya wafilatun nata'atau bawajadhum mujlisahu ala faqizu Musa biyadihi. Nah, lalu fa'aratuhu dipinjami lawan Hubaib tadi, pisau tadi, pada Raja Bunayun laha. Ini basah udah, lading belati ini basah. Maka pelan-pelan lah ada seorang anak bagi buhan Banul Haris ini, wahya gafilatun. Anak ini orangnya lupa, hilang ingatan. Hatta atahu fawajadahu mujlisahu ala fakhizihi wal Musa biyadihi. Hatta anak perempuan orangnya lupa, kada sadar. Hatta atahu, hingga mendatangi akan dia, fawajadhu mujlisahu ala fakhizihi, dia mendapati anak ini di pahanya Musa biyadihi, lading di tangan. Karena kan itu lading di tangan. Ini bahaya. Faz'atan arafa Hubaib, maka terkejutlah itu anak, terkejut nang diketahui oleh Hubaib. Faqala atakhshayna an aqtulah, ujar Hubaib, ikam takutan kubunuh kan ini nang lawan anak ini, nang kuitan ikam takutan lah kubunuh ini. Ma kuntu li'af'ala dzalik, padahal aku kada melakukan lagi. Aku tidak melakukan membunuh dia. Qalat, kata perempuannya, wallah ma raaitu asiran khairan min Hubaib. Ujar nang perempuan nang Haris ini, demi Allah, aku tidak melihat seorang tawanan yang lebih baik daripada Hubaib. Wah, ini pian bagus nih, kada membunuh orang. Nah, fa wallah laqad wajadtuhu yawman yaqulu qutban min ainabin bi yadihi wa innahu la musaqun bil hadid wa ma bi makkah min tamaratin wa kanat saqulu innahu la rizqun razaqahu Allahu al-Hubaiban lamma kharaju bi min al-haram liyaquluhu fil hill qala lahum Hubaib da'uni usalli.
Jadi pawallah demi Allah laqad wajadtuhu yauman yaqulu qutban min inabin. Demi Allah sungguh aku mendapati Khubayb ini suatu hari memakan anggur di tangannya, dan dia orang yang wa innahu lamusaqum bil hadid. Nah, itu diikat diperkuat dengan besi. Wa ma bi Makkah min samarah, di Makkah tidak ada buah. Dan dia berkata innahu la rizqun razaqahullahu Khubayb. Itu rezeki yang Allah berikan kepada Khubayb. Nah, ini rezeki Khubayb. Udah falam makhraju binal haram, ketika Banul Haris membawa Khubayb dari tanah haram, dibawa keluar untuk dibunuh, karena di tanah haram tidak boleh membunuh orang, liyaqtuluhu fil halli, agar untuk membunuh Khubayb di tanah halal, hanya di luar tanah haram Makkah. Qala lahum Khubayb, ujar Khubayb yang dibunuh nih, da'uni usalli rakaatain, biarkan aku dulu sembahyang 2 rakaat. Sebelum kalian membunuh aku, biarkan dulu aku sembahyang 2 rakaat. Fatarakuhu, mereka membiarkan Khubayb sembahyang. Bayanglah Khubayb bayang 2 rakaat, para rakaat ini rukuk 2 rakaat. Qala wallah laula an tahsabuhu annama jazaa'un lazidtu. Ujar Khubayb, demi Allah laula an tahsabuh, jikalau tidak mereka menahan annama bi jazaa'un, bahwa aku ini mengeluh, lazidtu, niscaya aku tambah. Allahumma hsihim adadan, ya Allah batasilah mereka bilangannya, waqtulhum bidadan wala tubqi minhum ahadan. Dalam sembahyangnya Khubayb berdoa agar Banu Haris ini dibunuh Allah, habiskan. Qala falastu ubalihinna uqtalu musliman, aku kada peduli, falastu maka aku tidaklah aku peduli hina uqtalu musliman, ketika aku dibunuh dalam keadaan Islam. Aku kada peduli aku dibunuh ke apakah, yang penting aku mati dalam keadaan Islam. Ala ayyi jambin, atas sisi apapun, menggaya apakah aku dibunuh, yang penting aku mati dalam keadaan Islam. Annalillah masru'i, Allah lah tempat aku mengeluh. Azalika fi zatil ilah, itulah yang demikian jiwa apa itu di zat Allah. Iya sya yubarik ala ausali syil muwazza, jika Allah menghendaki Allah berkahi ausal persendian nang dicobak-cabik. Wa kana Khubaybun huwa sannun likulli muslimin qutila sabran as-shalah. Dan Khubayb ini orang tua apa bahasa kita, orang yang berumur, setiap orang Islam yang dibunuh orang kafir tapi sabar dalam keadaan sembahyang. Akhbara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, menghabarkan mereka akan Nabi, ashabaran Nabi menghabarkan sahabatnya, yauma usibu khabarahu, ketika mereka ditimpa. Nabi bercerita tentang itu. Wa ba'asa nasun min Quraisyin ila Asim bin Sabit hina hadisu anna qutila ayyatu bi shimin yuhram. Lalu setelah Nabi bercerita, manusia kelompok Quraisy mengirim beberapa orang kepada Asim bin Sabit ketika diceritakan bahwa dia dibunuh, agar mereka itu bisa membawakan bukti yang bisa diketahui. Wa kana qatala rajulan min uzamaihim, dan adalah Asim bin Sabit telah membunuh seorang laki-laki dari tokoh besar mereka. Faba'asallahu li Asim misla zullah minad dabri fahammadhu min rusulihim walam yaqdiru ayyatu minhu syai'an. Rawahul Bukhari. Habis kemudian wapil hadisi qauluhu al-hudud maudhi'un wa zullah wa fil bab ahaditsu katsiratun shahihatun sabaqat fi mawadhi'iha min hadzal bab. Dalam bab ini banyak hadis tentang mukjizat Nabi, tentang karamat wali. Ada di antaranya adalah
cerita seorang anak yang mendatangi seorang pendeta dan tukang sihir. Ini sudah ada ceritanya di awal kitab, bagaimana seorang kanak-kanak diberi Allah Ta'ala karamah yang terjadi ketika dia beriman kepada Allah. Ada kejadian ajaib terhadap kanak-kanak itu. Wamina hadisun Juraid, diantaranya hadis Juraid. Nah kayak itu Juraid ketika difitnah lalu dia ditolong oleh Allah, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terjadilah sebuah karamat. Wa hadisu ashabil ghar alladziina udbika alaihimus sufra. Demikian juga ada hadis ashabil ghar. Jaga ashabil ghar, orang-orang nang di dalam guha. Dalam kisah Allah dalam guha 3 orang nang tertutup dengan batu besar. Cuma akibat kebaikannya terjadi mukjizat, batu tuh buka seorangan. Tuh bagian daripada karamat ngarannya rahmatnya. Hadis rajulil ladzi sami'a sautan bisahab. Ada lagi hadis itu menggambarkan karamat. Hadis seorang laki-laki yang mendengar suara di awan. Di awan itu ada suara, kadang-kadang di awan itu suaranya iski hati kata pulan hujan nih, turunakan hujan di kabun si pulan bagairu zalik. Itulah dalil-dalil dalailul fil kitab kasiratun masyhurah. Dalil di dalam Al-Quran berkaitan dengan mukjizat, berkaitan dengan karamat wali itu banyak. Kasiratun, demikian juga di dalam hadis itu banyak. Maka menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib percaya dengan mukjizat Nabi dan dengan karamatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Habis kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala sami'tu Umar radhiyallahu anhu qad inni la azunnu kaza illa kama yazunnu. Nah, ada lagi sedikit lagi dari Abdullah bin Umar. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala ujar Abdullah bin Umar sami'tu Umar radhiyallahu an, aku mendengar kuitan Abah yaitu Umar bin Khattab yaqulu li syai'in qad, berkata kepada setiap sesuatu apapun, inilah azunnu kaza illa kama yazunnu, sesungguhnya aku menyangka begini kecuali terjadi seperti yang aku sangka. Bahasanya gini, nah Umar itu rahmatnya bila berucap apapun ucapan Umar, ujar Abdullah bin Umar, bila aku menyangka begini ucapan Umar selalu pas terjadi. Bila Umar berucap begini benar terjadi. Ini anak nama dia kan Abdullah bin Umar. Kayak itu aku nih bila Umar tuh berucap, Abah nih berucap begini sesuai, bah bisa kayak ini kena nih dalam hati nih bujur yuai terjadi. Artinya apa? Ini bagian daripada karamat Sayyidina Umar bin Khattab. Pahamlah? Bagian daripada karamat Umar bin Khattab. Makanya ujar Rasulullah, seandainya ada nabi sesudah aku, Umar bin Khattab yang diangkat jadi nabi. Kada Abu Bakar, Umar bin Khattab yang diangkat jadi nabi. Ucapan-ucapan Umar itu selalu terjadi. Kasyafkah? Boleh jadi kasyaf. Ahli firasatkah? Boleh jadi ahli firasat. Nang jelas ujar Abdullah bin Umar, Abah itu bila ia berucap, aku mengira kahinina ucapan sidin hasilnya. Jadi ya anggaplah umpama aja tuh kena nah pohon itu nah kena palabat kena buah labat pada umpun orang bujur Jakan ini nah jaka ini aku ucapan kau nih bujur ya terjadi. Wah syukur banget tuh naik kau nabuannya tuh nah tapi Umar lagi Umar lah tuh rahmat digam dah buannya kini bisi bini pembungasnya daripada bini-bini naik kemana ada
Kayaknya bilainya Umar ini Rahmat dikawin ternyata bungas berarti bujur ucapan Allah tuh. Nah berarti bujur ngarannya. Nah sekarang ada dibuktikan yang terbukti itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bila berucap terbukti ucapannya tuh. Gitu tuh bila inya berucap terbukti itulah ikam orang-orang wali Allah Ta'ala nang hibat bila inya berucap jadi itu udah ikam kena sukses. Ada orang kisah hari ini kisah lawan orang wali mencari usaha betapun lawan orang wali. Kada sahabat orang walinya meninggal juga sudah sidin kada di sini juga datang ini berduit dah berduit ujar berduit miliaran miliaran cuma anak bosa aja kayaknya gini berhasil berjual tanah dapat duit miliaran datang ke tuan guru ke kiai ujar kiai ini hendak minta guru ulun ini usaha apa? Ulun ini usaha apa? Ujar tuan guru tadi ikam kena sugih jadi miliarder tapi ikam kena bu nih usaha apa? Usaha ikam betukar aja tutup butul. Nah, pusing kemerahmatan mikirkan menjual disuruh kiai tadi betukar tutup butul pantak. Ada kalau bulat-bulat dah menukar itu aja rahmatnya kemana? Dikumpulkan percaya lawan kiai ini. Percaya dengan ucapan orang wali Allah Ta'ala. Kita kata percaya kita rahmatnya itu. Inya kada masuk akal kita, ada ininya kada main akal. Inya percaya lawan guru, inya percaya lawan wali ini. Karena orang wali bakaramat. Betukar rahmatnya, betukar tutup butul palpa. Simpelnya kan hibak sudah kemana menjual tahu. Kemana menjual tahu cuma hanya maasi menurut ujar guru. Ayo sudah. Rugi sakon dijar lawain. Kada punya yakin. Masa guru hendak mencelakakan. Itu. Akhirnya suatu saat ada pengusaha dari ibu kota Jakarta datang ke wilayah itu mencari tutup pantak. Nah kadang-kadang lagi tuh jurang tuh gudangnya di situ pantak itu. Akhirnya nampak juin jadinya. Jadi bus tutup pantak tapi jadi miliarder. Orang ada menjual tutup pantak aja. Pengumpul itu pantak tapi jadi miliarder karena ada juinnya sudah kan. Kenapa? Karamatan lil aulia, itu karamat wali bujur ucapan sidin tuh bujur. Nah kita ini mbak nang nggak ada masuk akal ini kada menurut saya. Ya Allah karena kita ini kebanyakan main akal kita. Ada orang kada selawasan main akal. Waya-waya akal kita supaya jangan ditipu orang. Mun guru kadinya menipu kita bang, kadang bunguli kita bang. Mun lawan peguruan jangan dimainkan akal. Jangan memainkan akal seorang. Mun lawan orang wali jangan memainkan akal seorang. Nang dimainkan itu adalah keyakinan kita bahwa orang wali itu dekat Allah, mereka itu punya karamat. Nah itu benar cuma tak salah menurut kakak-kakak. Nah pokoknya nang nyata ini kisah ini kisah Umar bin Khattab. Nah panang sidin ucap itu terjadi terus. Rawahul Bukhari. Habis kitabul umuril manhiyi anha, babu tahrimil ghibah, bab haram ghibah dan perintah menjaga lisan ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab.